waspada banjir hingga ketinggian. Wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah Tahukah teman-teman bahwa prevalensi bencana di Indonesia ini sangat tinggi loh. Nah, bencana yang sering terjadi di Indonesia ini salah satunya adalah banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Apa sih bencana itu? Nah, bencana merupakan suatu peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia, di mana hal ini disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. Nah, ketika terjadi bencana, maka akan terjadi kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, bahkan sampai berdampak pada psikologis seseorang loh. Bencana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada yang disebut dengan bencana alam. Bencana alam ini merupakan bencana yang terjadi karena adanya faktor alam, contohnya seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan bencana non-alam. Bencana non-alam ini terjadi karena faktor peristiwa non-alam. Nah, contoh dari bencana non-alam ini seperti kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, dan juga kecelakaan kereta. Nah, pada bencana non-alam ini ternyata wabah dan penyakit ini merupakan salah satu contoh dari bencana non-alam, di mana contohnya itu pada tahun 2019 ada yang namanya COVID-19. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari bencana non-alam. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan bencana sosial. Bencana sosial ini disebabkan dari adanya konflik atau tindakan masyarakat yang bisa menyebabkan gangguan yang serius. Contoh dari bencana sosial ini ada tawuran besar, ada kerusuhan, dan juga aksi terorisme. Kemudian ada perawatan individu saat bencana. Perawatan individu saat bencana adalah suatu tindakan untuk memastikan dan meminimalkan cedera maupun kematian kepada individu. Dalam perawatan individu pada saat bencana terdapat dua komponen utama. Yang pertama adalah evakuasi dan yang kedua adalah pembagian triase. Evakuasi adalah proses pemindahan korban bencana ke tempat yang lebih aman demi mendapatkan perawatan medis yang memungkinkan. Kemudian ada triase. Triase merupakan proses mengkategorikan korban berdasarkan prioritas perawatan medis. Dalam pembagian triase terdapat 4 warna. Yang pertama ada warna merah. Warna merah diberikan kepada korban yang membutuhkan segera penanganan medis. Kemudian ada warna kuning. Warna kuning diberikan kepada korban yang masih bisa diselamatkan dan perlu tindakan yang cepat. Kemudian ada warna hijau. Warna hijau diberikan kepada korban yang masih mampu berjalan sendiri. Dan yang terakhir ada warna hitam, yaitu diberikan kepada korban yang sudah tidak dapat diselamatkan atau korban yang sudah meninggal. Dalam penanganan bencana, perawatan komunitas memegang peran yang sangat penting karena fokusnya bukan hanya pada satu individu saja, melainkan menyeluruh kepada warga yang terdampak oleh bencana. Sebelum bencana tiba, perawat komunitas telah menyiapkan beberapa hal, diantaranya pemetaan kelompok rentan, kemudian edukasi kesiapsiagaan, dan juga menyiapkan segala logistik yang dibutuhkan saat bencana tiba. Saat bencana tiba, perawat bergerak cepat untuk melakukan rapid health assessment untuk menilai deteksi awal kebutuhan yang mendesak. Selain itu, mereka melakukan triase bencana, pengelolaan penyakit kronis, menjaga sanitasi lingkungan dan kebersihan lingkungan sekitar posko penanggulangan bencana tetap aman, dan juga psychological first aid dilakukan dan diberikan kepada pasien atau korban yang mengalami stres dan trauma akibat bencana. Saat situasi mulai kembali stabil, perawat komunitas melanjutkan pemantauan kesehatan jangka panjang, mendeteksi gangguan psikologis, membantu rehabilitasi lingkungan, dan membantu warga untuk memperbaiki sistem kesehatan yang terdampak. Tujuan akhirnya adalah komunitas dapat pulih, bertahan, dan kembali beraktivitas secara normal seperti sedia kala sebelum bencana itu tiba. Selain itu, perawat bertanggung jawab dalam pendokumentasian. Jadi setiap korban yang datang dicatat identitasnya, kondisi klinisnya, serta tindakan yang diberikan. Dokumentasi ini penting untuk pelacakan keluarga, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Dan yang tidak kalah penting, perawat berkoordinasi dengan lintas tim seperti berkomunikasi dengan relawan, tim SAR, logistik, dan lain sebagainya agar kebutuhan pengungsi atau korban dapat terpenuhi. Kedua, posko harus mampu menyediakan
pelayanan kesehatan dasar. Di sini, perawat berperan untuk memberikan pertolongan pertama seperti menstabilkan kondisi pasien serta menyiapkan rujukan jika kondisi pasien memerlukan perawatan lanjutan. Yang ketiga, manajemen posko juga mengatur logistik dan kebutuhan pengungsi, mulai dari makanan, air bersih, selimut hingga obat-obatan. Permisi Ibu, saya perawat Yunisa, saya dari tim evakuator. Ibu kan sekarang kondisinya lagi hamil ya? Iya. Apa Ibu merasa pusing Tidak. atau merasa kontraksi? Saya bantu ke tempat yang lebih aman Bu ya. Iya, Bisa saya bantu pelan-pelan ya Bu? Bisa berjalan pelan-pelan Ibu? boleh. Anak-anak di sini ya. Waalaikumsalam. Loh, no, Udin. Iya Oma, jadi orang dari tim kesehatan. Bagaimana sih Oma keadaan sekarang? Si Oma ada pusing? Iya, pusing sekali ini. Oh iya Oma, sebelumnya saya mau tensi dulu Oma. Lihat Oma tekanan darah berapa? Oma di sana ada tempat pengungsian. Oma boleh mau ikut dengan orang di tempat posko pengungsian. Iya udah ya. Ayo Oma. Pak, kenapa sekarang Pak so aman? Ngapain? Saya perawat Pak dari tim kesehatan. Mau Bapak di tempat pengungsian supaya Pak lebih aman. Boleh Pak? Di mana? Di sana Pak. Ada petugas psikologis juga di sana. Oke Pak. Saya bantu. Ibu hamil di sebelah sana ya. Pak, untuk ruang konsulinya di sebelah sana Pak. Untuk ibu lansia mari di sini. Anak-anak di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencuci tangan harus apa? Oke. Mencuci tangan itu yang benar itu ada 6 langkah. Yang pertama itu gosok lem. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burn.